Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Thailand versus Indonesia 2-2, Gajah Perang juara Piala AFF 2020. Bertanding di National Stadium, Indonesia unggul 1-0 lebih dulu di babak pertama lewat Ricky Kambuaya. Thailand berbalik unggul di babak kedua lewat gol-gol Adisak Traison dan Sarah Yoyen. Indonesia mampu menyamakan skor di 10 menit akhir pertandingan. Egy Maulana Fikri membuat Indonesia menuntaskan leg kedua dengan skor 2-2. Hasil ini mengantarkan Thailand menjadi juara Piala AFF untuk ke-6 kalinya dengan agregat 6-2. Selamat untuk Thailand! Mantap, Pratama Arhan jadi pemain muda terbaik Piala AFF 2020. Pratama Arhan terpilih menjadi pemain muda terbaik di Piala AFF 2020. Pemain PSIS Semarang itu mengalahkan dua kompatriotnya, Witan Sulaiman dan Alveandra Dewangga. Arhan memang tampil memukau sepanjang turnamen. Ia hampir selalu dipercaya pelatih Sinteyong untuk mengisi pos bek kiri. Legenda sepak bola Singapura, Baihak Kaizan, memuji pemain 20 tahun tersebut. Lewat media sosialnya, pria yang pernah 3 kali memenangi Piala AFF itu menyarankan Arhan untuk bermain di luar negeri. Sinteyong menjelaskan kronologi para pemainnya yang dilarang tampil lawan Thailand di leg kedua. Sinteyong menceritakan kronologi 4 pemain timnas Indonesia dilarang tampil lawan Thailand di leg kedua final Piala AFF 2020 oleh pemerintah Singapura karena melanggar aturan bubble. Ia menyebut kejadian pemain-pemain timnas Indonesia melanggar bubble sebenarnya sudah terjadi sangat lama, yakni pada 15 Desember 2021. Sinteyong menjelaskan para pemainnya memang keluar sesaat untuk mencari udara segar, namun mereka melanggar aturan bubble karena masalah miskomunikasi, bukan disengaja. Masa depan timnas Indonesia cerah. Pelatih timnas Thailand Alexander Polking memuji penampilan Indonesia pada leg kedua final Piala AFF 2020 di Stadion Nasional Singapura. Berbicara usai laga final melawan Indonesia, Polking terkesan dengan perjuangan yang ditunjukkan para pemain muda timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda Muda asuhan Sinteyong masih bisa berkembang ke depannya. Perkataan Polking benar adanya, timnas Indonesia saat ini diisi oleh para pemain muda yang rata-rata masih berkepala dua. Hebatnya, dengan rataan usia muda, timnas Indonesia mampu menembus final Piala AFF 2020. Kutukan spesialis runner-up. Indonesia tercatat sudah menggapai partai final Piala AFF 2021 sebanyak 6 kali dan dari setengah lusin laga puncak yang dilakoni timnas Indonesia sekalipun belum pernah menuai kemenangan. Spesialis runner-up menjadi bak kutukan bagi skuad Garuda ketika berlaga di turnamen 2 tahunan wilayah Asia Tenggara ini. Messi Thailand sabet penghargaan pemain terbaik Piala AFF 2020. Selain gelar juara, Thailand juga berhasil merebut gelar individu yakni pemain terbaik turnamen yang disabet oleh Chanatip Songkrasin. Tentu keberhasilan tersebut tak lepas dari penampilan apik pemain berjuluk Messi Thailand sepanjang turnamen. Pada gelaran edisi kali ini, Chanatip berhasil menyarangkan 4 gol sekaligus menjadi top skor turnamen bersama 3 nama lainnya, Terasil Dangda, Safawi Rashid, dan Bienvenido Marano. Keempat gol Chanatip sendiri tercipta di babak yang begitu krusial. Pemain berusia 28 tahun itu menyarangkan 2 gol saat menghadapi Vietnam di semifinal leg pertama dan 2 gol lainnya tercipta di final leg pertama. Berkat raihan penghargaan pemain terbaik Piala AFF 2020, Chanatip diganjar hadiah uang sebesar $10.000 atau sekitar 142 juta rupiah.
Liverpool berminat pada Arnaud Danjuma, tetapi baru-baru ini Fabrizio Romano menerima pertanyaan mengenai rumor ketertarikan Liverpool terhadap Danjuma. Ia mengatakan bahwa rumor itu memang benar adanya. Liverpool tertarik untuk menggunakan jasa sang winger karena ia dinilai winger dengan potensi yang besar. Namun Romano membeberkan bahwa kans Liverpool mendatangkan Danjuma di musim dingin ini nyaris mendekati nol karena Villarreal tidak mau berpisah dengan sang bek dalam waktu dekat ini. Klopp positif COVID-19 lewat Chelsea versus Liverpool. Liverpool mendapatkan ujian berat kala menghadapi Chelsea akhir pekan ini. Manajer Jurgen Klopp dipastikan absen karena positif COVID-19. Tes terhadap Klopp dilakukan menyusul adanya 3 pemain Liverpool yang terpapar. Klopp diklaim bergejala ringan dan kini tengah diisolasi untuk 3 laga ke depan. Selain 3 pemain itu plus Jurgen Klopp, ada juga 3 staf pelatih yang juga bernasib serupa dan tengah dikarantina. Arsenal versus Manchester City, dramatis. Citizen kalahkan 10 pemain The Gunners. Manchester City bertandang ke markas Arsenal di Emirates Stadium. Arsenal menutup babak pertama unggul 1-0 berkat gol Bukayo Saka di menit ke-31. Penalti Riyad Mahrez menyamakan skor di menit ke-57. Arsenal lantas kehilangan Gabriel Magalhaes 2 menit berselang karena kartu kuning kedua. Saat laga tampak akan berakhir imbang, City mencetak gol kemenangan melalui Rodri di menit ke-93. Hasil ini menjadikan Manchester City sudah merangkai 11 kemenangan beruntun di Liga Inggris. Tim besutan Pep Guardiola itu kukuh di puncak klasemen dengan 53 poin dari 21 laga, sedangkan Arsenal di urutan keempat dengan 35 poin dari 20 pertandingan. Watford versus Tottenham, gol menit akhir menangkan The Lily White. Watford versus Tottenham tersaji di Vicarage Road. Tim tamu menguasai laga sepanjang 90 menit. Kerja keras Tottenham untuk mencetak gol akhirnya membuahkan hasil pada masa injury time babak kedua. Davinson Sanchez menggetarkan jala Watford pada menit ke-90+6. In by Son, and Davinson Sanchez. Tottenham pun menang 1-0. Hasil ini bikin tim asal London Utara ini berada di peringkat ke-6 dengan 33 poin, sedangkan Watford tertahan di posisi ke-17 dengan 13 angka. Palace versus West Ham, The Hammers raih poin penuh. Laga Palace versus West Ham berlangsung di Selhurst Park. Tim tamu tampil mengesankan dengan mencetak 3 gol di babak pertama berkat aksi Michail Antonio di menit ke-22, Manuel Lanzini di menit ke-25, dan gol kedua Lanzini di injury time babak pertama. Memasuki babak kedua, Palace cuma berhasil mencetak 2 gol lewat aksi Odsonne Edouard di menit ke-83 dan Michael Olise di menit ke-90. Skor 2-3 untuk kemenangan West Ham menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Crystal Palace tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 23 poin, sedangkan West Ham naik ke peringkat ke-5 dengan raihan 35 poin. Semua pemain Manchester City saat ini mengalami kelelahan. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menyoroti kondisi timnya yang dilanda kelelahan saat menang melawan Arsenal. Para pemain bermain agresif pada momen yang tepat, terutama setelah kartu kuning Gabriel Magalhaes. Hari ini Manchester City tidak siap karena kami kelelahan, kata Guardiola. Desember bulan yang berat, kami baru saja bertanding 2 hari lalu. Hasil seri 1-1 sudah bagus, tetapi nyatanya kami menang, lanjut Guardiola. Bikin rekor di tahun baru, Arsenal tim pertama di Liga Inggris yang terima 100 kartu merah.
Arsenal harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-59 saat melawan Manchester City. Gabriel Magalhaes diganjar kartu kuning kedua karena pelanggaran yang ia lakukan. Kartu merah Gabriel Magalhaes membuat Arsenal mengukir rekor. Namun rekor tersebut bukan sesuatu yang positif. Catatan dari Opta menunjukkan bahwa Arsenal adalah tim pertama yang menerima 100 kartu merah di Liga Inggris. Ada lebih 10% dari kartu merah itu terjadi sejak Mikel Arteta menjadi pelatih di Gunners pada Desember 2019. Arsenal era Mikel Arteta memiliki 11 pemain yang mendapat kartu merah termasuk Gabriel Magalhaes. Meski berstatus juara bertahan Liga Champions, Chelsea tetap rugi 2,8 triliun rupiah. Chelsea mengalami kerugian mencapai 2,8 triliun rupiah meskipun berstatus sebagai juara bertahan Liga Champions 2020-2021. Jumlah kerugian tersebut sudah merupakan kerugian bersih yang dipotong dengan berbagai pajak yang harus dibayarkan oleh Chelsea. Kerugian tersebut memang tidak lepas dari kondisi pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap dunia sepak bola. Pada 2 musim sebelumnya, Chelsea bahkan harus kehilangan cukup banyak uang dari sektor penjualan tiket. Bikin gaduh ruang ganti Chelsea, Tuchel jatuhkan sanksi berat ke Lukaku. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel menjatuhkan hukuman ke Romelu Lukaku atas komentar pedasnya beberapa waktu lalu. Dalam konferensi pers jelang laga Chelsea versus Liverpool, Thomas Tuchel menyatakan bahwa ia tak menyukai pernyataan Romelu Lukaku itu. Bahkan ex-pelatih PSG ini mengingatkan agar sang penyerang tak melakukan wawancara sesuka hatinya. Atas kejadian ini, Tuchel pun memutuskan memberikan hukuman ke Lukaku. Dilaporkan oleh The Telegraph, ex-bomber Inter Milan ini tak akan dimainkan kala Chelsea berhadapan dengan Liverpool. Keputusan Tuchel ini nyatanya mendapat dukungan petinggi Chelsea yang dilaporkan juga naik pitam karena pernyataan Lukaku di ruang publik. Cristiano Ronaldo tidak bahagia dengan pencapaian di Manchester United. Cristiano Ronaldo tidak bahagia dengan pencapaian yang ia raih sejak bergabung dengan Manchester United pada awal musim 2021-2022. Manchester United saat ini masih berada di luar 4 besar pada klasemen Liga Inggris. Cristiano Ronaldo CS berada pada urutan ke-6 dengan 31 poin dari 18 pertandingan. Striker asal Portugal tersebut pun belum puas dengan catatan timnya. Hal itu ia tuangkan dalam unggahan Instagramnya sebagai penanda berakhirnya tahun 2021. Ex pemain Real Madrid tersebut pun berharap tahun baru 2022 bisa menjadi titik balik prestasinya bersama Manchester United. Demi kebaikan bersama, Manchester United harus copot ban kapten dari Maguire. Sebuah saran diberikan Rio Ferdinand kepada Ralf Rangnick. Legenda Manchester United itu ingin ban kapten setan merah saat ini dipindahkan dari lengan Harry Maguire. Semenjak menjabat sebagai kapten MU, performa Maguire bisa dikatakan angin-anginan. Tayal, sang bek hampir setiap pekan mendapatkan kritikan bertubi-tubi. Menurut Ferdinand, demi kebaikan bersama, MU harus mengganti kapten mereka. Satu-satunya cara untuk melawan kritikan-kritikan tersebut dengan melakukan pergantian kapten. Buka Ferdinand kepada 5 with 5. Menurut Ferdinand, Maguire saat ini sangat terbebani dengan status sebagai kapten klub. Alhasil, performanya tidak pernah konsisten. Kontrak si bocah nakal di Barcelona sulit, Xavi Hernandez pasrah. Xavi Hernandez dikabarkan sudah pasrah dan memilih untuk menunggu kontrak si bocah nakal yang kini menjadi sulit bagi Barcelona. Barcelona dikabarkan mengalami kebuntuan saat melakukan negosiasi dengan agen pemain yang berjuluk si bocah nakal itu. Kabarnya Dembele masih belum mau untuk memperpanjang kontraknya bersama Barcelona yang akan berakhir pada 30 Juni 2022. Meski demikian, Xavi menyebut hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam sebuah negosiasi kontrak pemain. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!